Halo geng, kembali lagi di cerita anime. Yang mana cerita sebelumnya Takemichi yang menangisi perbuatannya karena di masa depan ini Takemichi yang telah membunuh Hinata sendiri. Melihat itu, Naoto pun menyadarkan dan memberikan semangat ke Takemichi agar Takemichi tidak berlarut-larut ke dalam kesedihannya. Naoto berkata jika Takemichi harus mengubah dunia yang mengerikan ini menjadi lebih baik. Well, gimanakah kisah cerita selanjutnya? Sebelum melanjutkan ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya ya geng, agar kedepannya cerita anime lebih bersemangat lagi untuk membahas cerita lainnya. Oke geng, gak usah kebanyakan bacot, kita gaskan aja ke alur ceritanya. Let's go. Setelah Naoto menyadarkan Takemichi, Takemichi pun terlihat lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Lalu Takemichi menceritakan ke Naoto ketika Takemichi melompati waktu. Kali ini dia menjadi kapten divisi pertama Toman dan semakin dekat dengan puncak Toman. Jadi Takemichi mengira jika keadaan masa kini menjadi lebih baik. Tapi malah sebaliknya, Hina masih saja terbunuh. Yang buruknya lagi, Takemichi lah yang melakukannya. Mendengar itu, lalu Naoto berkata, "Ini murni dugaan. Tapi apakah kau pernah berpikir jika Kisaki membunuh kakakku karena suatu tujuan?" Seketika, Takemichi kaget mendengarnya. Lalu Naoto pun melanjutkan perkataannya, "Tidakkah itu terasa aneh? Meskipun kau berulang kali melompati waktu, Kisaki pada akhirnya selalu membunuh kakakku. Dan itu terlalu sering untuk dianggap sebagai kebetulan." Naoto yang percaya diri pun berkata, "Jika Kisaki tidak diragukan lagi, dia terobsesi denganmu dan kakakku." Lalu Takemichi pun mengingat kejadian yang dilakukan Kisaki. Dan hal tak terduga pun terjadi. Polisi yang mencurigai Naoto dan Takemichi tiba-tiba menggedor-gedor pintu di ruangan mereka. Sontak yang membuat Takemichi dan Naoto pun kaget dan kebingungan. Lalu Naoto berkata, jika Naoto ingin melakukan tindakan balasan, mereka tidak mempunyai banyak waktu, dan setelah ini Takemichi akan dipindahkan ke tahanan pusat, yang membuat mereka berdua akan semakin sulit untuk bertemu. Naoto lalu mengulurkan tangannya dan berkata, "Jika kau ingin kembali, sekaranglah satu-satunya kesempatanmu, Takemichi." Sontak Takemichi pun kaget, lalu berkata, "Baiklah Naoto." Sebelum kembali ke masa lalu, Naoto pun berpesan, apapun yang terjadi di masa lalu, antara kau dan Kisaki Teta, itulah kunci untuk mengakhiri kematian kakakku. Dan akhirnya mereka berdua berjabat tangan. Di tengah perjalanan menuju ke masa lalu, Takemichi pun mengingat dan berterima kasih ke Chifuyu dan Kazutora, bahwa sekarang Takemichi tahu siapa musuh mereka. Mantan Black Dragon dan Kisaki adalah faktor yang merusak Maiki. Dan Takemichi akan menyingkirkan kedua hal tersebut dari Toman untuk menyelamatkan Hina dan untuk menyelamatkan semuanya. Dan akhirnya Takemichi pun kembali ke masa lalu. Di masa lalu ternyata Takemichi sedang bermain bowling bersama Hina, dan Takemichi pun mendapatkan strike. Hina yang melihat Takemichi yang mendapatkan strike akhirnya senang. Lalu Takemichi yang melihat Hina tersenyum tiba-tiba meneteskan air matanya. Takemichi pun berpikir, datang dari lini masa ini yang mengerikan. Lalu sekarang melihat senyuman Hina, itulah suatu kebahagiaan. Dan Hina lalu melempar bola bowlingnya dengan tingkah yang lucu, yang membuat Hina sendiri terlihat semakin imut. Tiba-tiba Takemichi mengingat jika dirinya di waktu ini sangatlah menyukai permainan bowling. Bahkan dia mempunyai sarung tangan dan sepatunya sendiri. Setelah itu, Hina pun berkata, "Jika sekarang giliranmu Takemichi." Dan Takemichi pun terlihat serius untuk melempar bolanya. Takemichi yang sambil melempar bolanya lalu berkata, "Jika kali ini akan menjadi strike keempatku yang berturut-turut."
Lalu ada seseorang yang bersamaan melempar bola bowling di sebelah Takemichi, dan mereka berdua akhirnya mendapatkan strike bersamaan. Ternyata pria itu juga bersama seorang perempuan. Lalu pria itu memuji Takemichi jika mereka berdua benar-benar sinkron. Takemichi pun kaget, lalu berpikir, apakah aku kenal dengan orang ini? Tiba-tiba pria itu berkata, kurasa aku pernah melihatmu sebelumnya. Apa kau Hanagaki Takemichi? Pria itu juga berkata, ayolah, menjadi kapten tidak membuatmu lupa diri kan? Aku wakil kapten divisi kedua Toman. Namaku Hakai Shiba. Sontak Takemichi pun kaget dan seketika mengingat jika orang ini adalah salah satu anggota Black Dragons. Melihat Takemichi hanya berdiam diri, Hakai pun berkata, kau kenapa Takemichi? Lalu Hakai dengan tersenyum pun juga berkata, kaptenku, banyak bercerita tentangmu Takemichi. Sedangkan Takemichi sendiri masih dibuat kebingungan dan berpikir, apa yang terjadi di sini? Kenapa anggota Black Dragons menjadi wakil kapten di Toman? Cerita pun flashback di mana Takemichi bersama Kazutora. Lalu Kazutora menceritakan jika Hakai Shiba adalah ketua ke-11 Black Dragons. Dan rumor mengatakan jika dia membunuh ketua sebelumnya karena uang dan mengambil alih geng Black Dragons. Takemichi pun kaget dan berkata, dia membunuh orang demi uang. Lalu cerita pun kembali ke Takemichi dan Hakai. Hakai yang sambil merangkul Takemichi pun berkata, mulai sekarang kita adalah saudara dan datanglah ke rumahku Takemichi. Takemichi yang tidak mempunyai pilihan akhirnya menjawab, oke. Lalu Takemichi berpikir, tapi dia Hakai Shiba. Pembunuh ini ingin berteman denganku. Ternyata perempuan yang bersama Hakai tadi adalah kakak dari Hakai sendiri. Dia adalah Yusuha Shiba. Yusuha berkata, jika kalian berdua adalah saudara, maka aku bisa menjadi kakak kalian berdua. Melihat itu Takemichi dan Hina pun kaget jika Hakai dan Yusuha adalah kakak beradik. Lalu Yusuha pun berkata kepada Takemichi, kau tampak terlihat tidak bisa bertarung. Kenapa kau bisa menjadi kapten di Toman Takemichi? Sedangkan itu, Takemichi hanya terdiam mendengarnya. Yusuha lalu melanjutkan perkataannya, Hakai jelas punya kapasitas untuk melampauimu, tapi dia tidak tertarik dengan hal itu. Dan tiba-tiba, Hina ikut menjawab, kau benar, Hakai memang terlihat kuat. Mendengar itu Takemichi sontak kaget. Lalu dengan tersenyum, Hakai berkata, menjadi orang teratas saja membuatku sakit kepala. Aku lebih suka bebas. Melihat itu, Takemichi dan Hina pun memuji Hakai jika Hakai sangatlah keren. Dan tiba-tiba Hakai sendiri langsung terdiam mendengarnya. Lalu Yusuha berkata, jangan merasa tidak enak Hina, adik kecilku ini agak terlambat berkembang. Jika ada perempuan di sampingku bicara tentangnya, dia langsung membeku tanpa kata. Melihat itu, Takemichi pun berpikir, apakah dia Hakai Shiba yang sama, ketua Black Dragon yang membunuh ketua sebelumnya karena uang? Dia tidak terlihat seperti orang jahat bagiku. Malahan sekarang, dia wakil ketua divisi kedua Toman. Dan apa yang terjadi 12 tahun setelahnya? Kemudian Takemichi bertanya ke Hakai, karena kau wakil kapten divisi kedua Toman, apakah artinya kau akrab dengan kaptenmu Mitsuya? Lalu Hakai menjawab, sayangnya aku sangatlah akrab dengannya. Hakai juga berkata, jika Hakai dan Takemichi seumuran, maka dari itu Takemichi tidak perlu terlalu sopan padanya. Sontak Takemichi pun kaget lalu berkata, tapi kau kelihatan lebih tua. Apa kita benar-benar seumuran? Yusuha pun ikut berkata, bagi Hakai, Mitsuya sudah seperti kakak kandungnya. Hakai lalu kembali berkata, Taka-chan adalah orang yang sungguh menyebalkan. Dia berkali-kali mengatakan padaku betapa keren dan tidak kerennya berandalan itu. Menjengkelkan bukan? Dan dia seperti kakak kandung bagiku. Melihat itu Takemichi senang mendengarnya. Yusuha pun juga berkata, jika Hakai terlalu menyukai Mitsuya. Dan Yusuha lalu melihatkan wallpaper ponsel Hakai ke Takemichi. Ternyata foto Mitsuya sendiri menjadi wallpaper di ponselnya Hakai. Sontak membuat Takemichi kaget dan berpikir, buset, dia benar.
Yusuha lalu menunjukkan ponselnya dan berkata, padahal wallpaperku gambar Hakai. Takemichi sempat berpikir jika mereka berdua memanglah cocok satu sama lain. Tapi meskipun begitu, di masa depan mereka berpisah. Takemichi juga berpikir, kapan hubungannya dengan Mitsuya memburuk? Apakah dia mungkin bergabung dengan Black Dragon setelah memutuskan hubungan dengan Mitsuya? Jika memang begitu, aku harus mencegahnya. Maka aku bisa menghentikan Black Dragon merusak Toman di masa depan. Di tengah-tengah perjalanan, Hake lalu berkata, kita hampir sampai di rumahku Takemichi. Ternyata mereka sekarang berada di wilayah kekuasaan Black Dragons. Melihat itu, Yusuha berkata, jika mereka sekarang dalam bahaya. Lalu salah satu anggota Black Dragon menyapa mereka dan berkata, adik kita sudah pulang. Takemichi yang tidak tahu apa-apa hanya bisa terdiam. Lalu Hake berkata kepada Takemichi, maaf sebelumnya, kau sebaiknya pulang Takemichi. Dan tiba-tiba salah satu anggota Black Dragon pun berjalan ke arah mereka dan berkata, wah, bukankah itu tuan muda Hakai? Hake lalu menjawab, ternyata kau Koko. Melihat itu, Takemichi akhirnya mengingat jika pria itu adalah salah satu mantan anggota Black Dragon di masa depan. Jadi artinya mereka adalah anggota Black Dragons. Lalu pria itu melanjutkan perkataannya, siapa orang-orang sialan ini? Dan bawaan dari pria itu berkata, jika dia pernah melihatnya sebelumnya. Dia kapten divisi pertama Toman, Hanagaki Takemichi. Mendengar itu, pria itu akhirnya marah dan berkata, ada Toman keberat di wilayah kita. Apa kau cari masalah dengan kami, ha? Dan akhirnya seluruh anggota Black Dragon pun berjalan ke arah Takemichi dan Hina. Lalu mereka berkata, kau tidak akan pergi dengan utuh dari wilayah kami, bajingan. Takemichi yang ketakutan akhirnya berpikir, apakah aku akan terbunuh di sini? Pria itu lalu bertanya, jadi kau orangnya, kapten divisi pertama Toman, Hanagaki Takemichi. Dan seluruh zona ini adalah wilayah Black Dragon. Jika geng lain datang kemari dengan sombongnya, bos meminta kami untuk membunuh mereka. Dan kau tahu kan artinya itu? Artinya kau akan mati. Ternyata kedua pria itu adalah petinggi Black Dragon generasi ke-10, yaitu Hajime Kokonoi alias Koko. Koko sendiri adalah kapten penjaga elit di geng Black Dragon. Dan satunya adalah kapten pasukan tempur Black Dragon, yaitu Seisu Inui. Melihat Takemichi telah terpojok, Hake pun berkata, hentikan, Takemichi adalah temanku. Dan Yusuha juga berkata, mundur Hina, tidak segan-segan pada perempuan. Lalu Koko pun melanjutkan perkataannya, Hakai, bahkan temannya tuan muda kami perlu diajari yang benar, karena geng kami tidak akan mendengarkanmu. Melihat Takemichi yang ketakutan, akhirnya seluruh anggota Black Dragon juga berkata, jadi dia Takemichi, aku tidak menyangka jika dia sepengecut ini. Akan kubunuh dia demi wilayah kekuasaan. Mendengar itu pun Takemichi berpikir, sial, apa yang harus aku lakukan? Hina juga dalam bahaya. Dan Hakai yang bertanggung jawab karena telah membuat Takemichi dalam bahaya, akhirnya berkata, aku bilang jangan sakiti temanku, jadi tolonglah. Takemichi pun berpikir, jadi Hakai tahu Black Dragon. Sedangkan cecunguk Black Dragon yang mendengar Hakai berkata seperti itu, lalu menjawab, Hakai, tidakkah kau dengar? Kami tidak akan mendengarkan perintahmu. Dan hal tak terduga pun terjadi. Tiba-tiba Hakai menghajar cecunguk itu sampai tidak sadarkan diri. Dan lalu berkata, enyalah kau bajingan. Setelah itu, Hake berkata ke Takemichi, maaf telah membuatmu terlibat Takemichi. Hake juga berkata, jika bos Black Dragon adalah Taiju Shiba, dan Taiju Shiba sendiri adalah kakak kandung kami. Kami bertiga bersaudara. Mendengar itu, Takemichi pun kaget dan tidak percaya jika pemimpin Black Dragon adalah kakak kandung Hakai. Lalu Hakai bertanya ke anggota Black Dragon, di mana Taiju sekarang? Dia hampir tidak pernah pulang ke rumah, kecuali untuk hal seperti itu, dan itu sangatlah menyusahkan. Melihat itu, Inui pun langsung mengancam Hake dengan pisau, dan lalu berkata, jaga mulutmu bajingan, hinalah bos kami, dan kubunuh kau.
Hakai pun menjawab, "Kau tidak santai ya?" Dan Inui pun membalasnya, "Kau pikir aku tidak berani denganmu?" Melihat Hakai telah diancam, tiba-tiba Yusua melepaskan tendangannya ke wajah Inui, yang membuat Inui sendiri terjatuh. Yusua lalu berkata, "Jauhkan tanganmu dari adikku." Melihat itu, Koko pun berkata, "Mundur Inupi, mereka berdua adalah saudara bos kita." Dan sedangkan Inui yang tidak terima akhirnya juga berkata, "Aku bersumpah setia kepada bos, tapi tidak ada alasan bagiku untuk membiarkan mereka, dan akan kutunjukkan siapa yang berkuasa di sini. Aku tidak peduli meskipun kau perempuan, akan kubunuh kalian semua." Takemichi yang melihat kengerian Black Dragon lalu berpikir jika mereka sangatlah berbeda dengan Toman, bahkan sampai ke akarnya. Mereka benar-benar jahat. Setelah itu, Yusua pun meminta Takemichi untuk pergi dari sini, karena Yusua dan Hakai akan mengatasinya. Mendengar itu, Takemichi sontak mengajak Hina untuk pergi dari sini. Seakan Takemichi akan pergi, tiba-tiba ada seseorang yang berlari ke arah Takemichi. Hina yang melihat itu pun lalu berteriak dan berkata, "Takemichi, di belakangmu." Sontak Takemichi kaget dan lalu menengok ke belakang. Dan akhirnya pria itu tiba-tiba menghantam leher Takemichi, yang membuat Takemichi sendiri sampai terpental jauh. Pria itu lalu berkata, "Lehermu baru saja kuhancurkan." Ternyata pria itu adalah bos dari Black Dragon generasi ke-10, yaitu Taiju Shiba. Dan cerita pun bersambung. Well, untuk mengetahui cerita selanjutnya, jangan lupa untuk dukung terus cerita anime ya geng. Oke geng, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.